Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya undang kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan dan peliharaanmu bagi kami, bahkan kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Sebentar kami mau belajar agama. Biarlah Tuhan di sesi ini Tuhan menyertai dan memberkati kami, sehingga apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami pahami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom. Ya, hari ini saya akan menjelaskan materi kita minggu lalu, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Nah, jadi bertumbuh menuju kedewasaan yang benar ini maksudnya apa? Bahwa kita harus memiliki pertumbuhan, sehingga pertumbuhan itu mencapai suatu tahap yang disebut dewasa. Nah, tetapi kedewasaan yang dimaksud di sini bukanlah kedewasaan secara fisik, seperti usia 18 tahun itu sudah dalam kategori dewasa. Tapi yang saya ingin jelaskan adalah bahwa kategori dewasa secara rohani. Nah, tujuannya apa? Ketika kita mencapai tahap kedewasaan rohani, kita akan mampu memahami apa yang benar, apa yang berkenan, dan apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita membedakan apa yang salah, pengajaran-pengajaran yang tidak benar sesuai dengan Alkitab, dan kita boleh bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, nanti kamu boleh baca ayatnya di Efesus 4 ayat 11 sampai 25 dan Kolose 1 ayat 7 sampai yang ke-12. Nah, kita akan masuk ke ciri-ciri manusia dewasa. Nah, ciri-ciri manusia dewasa. Nah, ada beberapa hal yang dijelaskan di sini, ditulis ciri-ciri manusia dewasa. Kamu boleh lihat. Ya. Yang pertama adalah pengenalan takut akan Tuhan. Nah, pengenalan takut akan Tuhan maksudnya di sini adalah pengenalan melalui hubungan. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan dengan Dia? Bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan Dia? Jadi agar kita memiliki pengenalan takut akan Tuhan, memiliki pengenalan akan Tuhan, kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, hubungan dengan Tuhan itu kita bangun melalui apa? Hubungan dengan Tuhan kita bangun melalui doa, yang pertama. Ya, tentu kalau kita memiliki kecintaan kepada Tuhan, kita akan memiliki komunikasi melalui doa dengan Tuhan. Ya, komunikasi dengan doa dengan Tuhan. Baru yang berikutnya adalah pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan tidak lain adalah membaca Alkitab. Ya, jadi bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Ya, saya menyebut seperti ini. Sarana kita berbicara kepada Tuhan yaitu melalui doa. Tetapi sarana Tuhan berbicara kepada kita, atau sarana Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada kita melalui firman-Nya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan secara benar, bisa mengenal Tuhan secara dewasa kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya? Nah, jadi itu sebabnya kita harus memulai aktivitas ini supaya kita memiliki kedewasaan. Kalau kamu jarang membaca Alkitab, mari kita memiliki kebiasaan untuk membaca Alkitab agar kita mengenal Tuhan kita. Baru yang kemudian adalah menghasilkan buah. Manusia dewasa harus berbuah atau harus menghasilkan buah. Sama seperti pohon yang sudah dewasa, kalau tidak berbuah kita pasti akan tebang pohon itu. Atau kalaupun kita tidak tebang, itu gunanya tidak lain adalah hanya untuk tempat berteduh saja. Nah, itu sebabnya sebuah pohon yang sudah dewasa, kita mengharapkan pohon itu akan menghasilkan buah. Nah, demikian juga dengan manusia yang dewasa rohani, Tuhan juga mengharapkan kita untuk berbuah. Nah, jadi apa buah yang dihasilkan oleh manusia dewasa rohani? Buah yang dihasilkan oleh manusia dewasa rohani adalah buah pertobatan. Buah pertobatan itu nanti bisa kamu baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, dan yang terakhir itu penguasaan diri.
Nah, itu adalah buah pertobatanmu. Lalu buah pelayanan. Buah pelayanan itu apa? Buah pelayanan itu adalah jiwa-jiwa yang kita hasilkan di dalam kita memberitakan firman Tuhan. Ingat, memberitakan firman Tuhan bukanlah hanya tanggung jawab seorang pendeta. Ya. Tanggung jawab pendeta adalah untuk menuntun jemaatnya. Tetapi untuk memberitakan firman Tuhan itu adalah tanggung jawab setiap orang Kristen. Nah, jadi buah orang dewasa, orang Kristen yang pertama adalah buah pertobatan, lalu buah pelayanan. Lalu yang ketiga adalah hidup untuk memberi dan melayani. Seorang yang dewasa harus memiliki komitmen bahwa dia harus lebih berbahagia untuk memberi daripada menerima. Sebab ayat Alkitab juga mengatakan hal itu. Ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan kita hanya suka untuk menerima saja tapi tidak mau memberi. Kita harus lebih terbeban untuk memberi. Memberi apa? Ya, memberi apa yang kita bisa berikan. Ya, jangan kita berusaha memberi padahal kita tidak miliki. Tapi kita bisa memberi apa yang kita miliki. Ya, baru yang kemudian adalah untuk melayani. Nah, melayani maksudnya di sini adalah mengutamakan orang lain. Ya, mengutamakan orang lain. Jadi Tuhan Yesus pernah berbicara, mana yang lebih besar, orang yang duduk makan dengan orang yang melayani. Yang lebih besar adalah di dalam kerajaan surga adalah orang yang melayani. Karena kenapa? Orang yang melayani berarti mereka bersedia berjeri lelah untuk kepentingan orang lain. Nah, jadi itulah yang Tuhan lakukan selama dia hidup di bumi. Yesus sudah memberi apa yang dia beri. Yesus sudah memberi hidupnya untuk kita. Sehingga melalui hidupnya kita memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan selama hidupnya Yesus sudah melayani. Apa yang dilayani? Yang dilayani adalah bangsa Israel, di mana dia memberitakan kerajaan Allah kepada bangsa itu. Agar kenapa? Agar setiap mereka boleh diselamatkan. Nah, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, buah dari seorang Kristen adalah teladan daripada Yesus sendiri. Baru yang kemudian adalah menjalani proses Allah. Ya. Segala sesuatu butuh proses. Ya, kita belajar membutuhkan proses. Untuk naik kelas kita membutuhkan proses. Itu sebabnya memang proses itu tidak mudah. Proses Allah juga tidak mudah. Kadang kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam menjalani hidup kita. Tetapi kita harus sadar bahwa itulah proses Allah supaya kita bisa naik kelas. Kadang kita memang harus mengalami pergumulan-pergumulan untuk setiap masalah kita. Tapi itulah proses Allah. Allah ingin memproses kita sedemikian rupa sehingga kita layak disebut manusia dewasa. Karena Alkitab mengatakan bahwa anak manakah yang tidak diproses oleh Allah? Anak yang tidak diproses oleh Allah adalah anak-anak gampangan. Nah, apakah kita mau menjadi anak-anak gampangan? Ya, tentu saja tidak. Nah, jadi itu sebabnya kita harus bersedia menjalani proses Allah. Terus yang kemudian adalah hidup kudus. Nah, pengertian kudus di sini adalah kudus itu maksudnya terpisah. Jadi kalau di dalam Alkitab kau menemukan kata kudus, itu artinya terpisah. Ya. Terpisah. Jadi kita sering mengartikan kata kudus ini dengan suci. Ya, suci. Tetapi saya ingin jelaskan bahwa kudus yang dimaksud Alkitab itu adalah terpisah. Jadi kalau dikatakan kita adalah orang-orang kudus, berarti kita adalah orang-orang yang dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk Tuhan. Jadi kita dipisahkan dari dunia untuk Tuhan. Jadi maksudnya apa? Bahwa kehidupan orang Kristen harus berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Ya, kita jangan samakan hidup kita seperti orang-orang dunia. Kalau kita memiliki kesamaan hidup dengan orang-orang dunia, maka kita tidak akan pernah mencapai proses kedewasaan. Bahkan kita tidak akan pernah sampai kepada suatu perkenanan Tuhan.
Ya, suatu perkenan Tuhan. Jadi orang Kristen sebenarnya adalah orang yang hidupnya berbeda dari kehidupan orang dunia pada umumnya. Karena kita adalah umat pilihan yang dikhususkan bagi Allah. Terus yang kemudian adalah mengandalkan Allah. Ya, tentu di dalam seluruh kehidupan kita Allah ingin kita mengandalkan Dia. Ya, kita mengandalkan Dia dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Kita ingin Dia ingin kita mengandalkan Allah seorang. Jangan kita pernah berpikir bahwa kita bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan. Memang kadang kita bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan, tapi ketika Anda gagal, Anda akan memiliki kekecewaan yang sungguh luar biasa. Karena kenapa? Karena kegagalan Anda membuat Anda frustasi. Berarti Anda belum mencapai suatu standar kemampuan yang Anda inginkan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa di dalam menggapai sesuatu kita belum meraih apa yang kita mau, kita akan sadar bahwa ternyata Tuhan kemungkinan belum memberikan hal itu kepada kita. Ya, maka dalam sesuatu andalkanlah Tuhan. Terus yang kemudian adalah taat dan setia. Ya, orang Kristen harus memiliki ketaatan. Taat maksudnya apa? Tunduk. Ya, tunduk. Bersedia menundukkan diri. Menundukkan diri terhadap apa? Menundukkan diri terhadap kedaulatan Allah, menundukkan diri terhadap perintah Allah, menundukkan diri terhadap otoritas Allah, menundukkan diri terhadap Allah sendiri. Nah ini. Ya. Jadi seorang Kristen harus memiliki ketaatan dan setia. Setia maksudnya apa? Setia maksudnya adalah berdiri tetap. Ya, berdiri tetap atau berdiri teguh. Tidak goyah. Tidak mudah diombang-ambingkan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu setia. Jadi maksudnya ada di dalam iman kita harus bisa mempertahankan reputasi iman kita di tengah dunia yang semakin rusak ini. Ya, bagaimana nanti kamu ke depan akan ditarik oleh pengajaran-pengajaran lain supaya kita meninggalkan iman kita. Nah, disitulah kesetiaan kita diuji. Bagaimana kita bisa tetap setia mempertahankan iman kita. Ya, kadang kesetiaan itu diuji ketika kita dalam keadaan sedih, ya, sedih. Kita dalam keadaan bergumul. Nah, disitulah kesetiaan kita diuji. Maka akan ada hal-hal lain untuk memberi solusi, dan solusi itu mengajak kita untuk meninggalkan iman kita. Nah, terus yang berikutnya adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jadi kalau tubuh kita ini bait Roh Kudus berarti bahwa tubuh kita ini ingin dipimpin atau ingin diperintah, ingin diarahkan langsung oleh Roh Kudus. Ya. Kalau kamu baca nanti Kisah Para Rasul 20 ayat 22 itu menuliskan bahwa kita itu sebagai tawanan roh. Tawanan roh maksudnya apa? Tawanan roh maksudnya bahwa kita ingin dibawa oleh roh kemanapun roh itu kehendaki. Sama seperti seorang tahanan yang ditahan oleh polisi. Ya, tahanan itu tidak bisa memberontak. Dia harus tunduk kemana polisi itu membawa dia. Nah, demikian juga kita sebagai tawanan roh. Kita harus tunduk kemana Roh Kudus membawa kita. Nah, ini maksudnya dipimpin oleh roh. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua sudah memiliki poin-poin ini? Tentu saja tidak. Nah, itulah sebabnya kita harus menjalani proses. Ya, kita harus menjalani proses sehingga kita mencapai suatu proses kedewasaan. Nah, agar suatu saat ketika kita melihat sebuah penyesatan atau melihat sebuah kesalahan, kita bisa menilai bahwa ini tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena setelah ini kita akan melihat berbagai ajaran-ajaran sesat yang ada di dalam komunitas Kristen.
Mari kita lanjut. Nah, berbagai ajaran sesat. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah pernah mengingatkan kepada para pengikutnya mengenai ajaran ini. Bahkan Alkitab sangat banyak menulis tentang pengajaran sesat ini. Kenapa Alkitab sangat banyak menuliskan hal itu? Ternyata hal ini sangat membahayakan. Ya, hal ini sangat membahayakan karena selain membawa manusia kepada kesengsaraan, kebinasaan, dan juga menyangkali kebenaran Allah yang sempurna. Ya, jadi sehingga ketika kita mengikuti ajaran ini berarti kita menyangkali kebenaran Allah. Karena kita menyangkali kebenaran Allah, maka kita sedang berjalan dalam kebinasaan atau api kekal. Nah, jadi pengajaran sesat yang pertama adalah Children of God. Ajaran ini sangat berbahaya karena pengajaran ini sangat memberi daya tarik bagi orang-orang pada umumnya. Karena kenapa? Ajaran ini sangat mendukung seks bebas. Ya. Mereka menganggap bahwa seks adalah aktivitas yang harus dinikmati. Jadi seks itu harus dinikmati, aktivitas yang harus dinikmati. Ya, bahkan juga mereka mengajarkan bahwa seks bebas tanpa paksaan adalah anugerah dari Tuhan. Ya. Jadi kalau kita berhubungan seks dengan orang lain tanpa paksaan, dengan siapapun, itu adalah anugerah dari Tuhan dan kita harus nikmati itu. Nah, ini yang mereka ajarkan. Nah, ini adalah sebuah penyesatan yang sangat membahayakan bagi komunitas Kristen. Apalagi sebagai remaja yang awam, yang belum bertumbuh, ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita tergiur terhadap pengajaran-pengajaran seperti ini. Ya, pengajaran-pengajaran seperti ini. Nah, jadi sebagai manusia, itu sebabnya kita diberikan sebuah stimulus seperti tadi, bahwa agar kita bisa memilih ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat ajaran ini sangat membahayakan bagi kita. Untung saja ajaran ini tidak lagi populer di Indonesia. Dulu ajaran ini sangat populer di Indonesia, bahkan banyak orang-orang yang tergiur mengikuti ajaran ini. Bahkan ajaran ini mengajarkan bahwa hubungan sesama jenis itu diperbolehkan. Ya, anak-anak itu diizinkan melakukan hubungan seks. Dan mereka juga mengajarkan bahwa Yesus itu melakukan hubungan seks juga kok. Nah, ini sangat menyesatkan. Ya. Nah, jadi baiklah kita bisa memilah ajaran yang tidak sesuai. Nah, dan yang kemudian adalah Christian Science. Ya. Christian Science ini sangat berbahaya karena kenapa? Karena mereka mengaku sebagai komunitas Kristen, tetapi memiliki pandangan sendiri dari ajaran Kristen. Pandangan mereka adalah bahwa semua benda adalah Tuhan. Ya, semua benda yang bisa kita lihat itu adalah Tuhan. Apa yang kamu bisa lihat seperti handphone, televisi, pohon, ya, lemari, semua itu bisa menjadi Tuhan. Ya. Dan ajaran ini tidak meyakini adanya penyakit. Jadi ketika seorang mengalami penyakit, mereka tidak menganggap bahwa itu sebuah penyakit. Ya, itu nanti otomatis manusia yang mengalami sakit itu akan sembuh sendirinya. Karena mereka percaya itu akan sembuh sendirinya. Ya. Nah, inilah sebuah kebodohan. Saya pernah punya saudara yang memiliki kepercayaan bahwa ketika mereka sakit tidak perlu berobat. Ya, dan sehingga mereka tidak meyakini tenaga medis atau dokter-dokter, mereka tidak percaya. Nah, pada satu kesempatan saudara saya ini bukan saudara kandung. Ya, bukan saudara kandung. Ya, sepupu saya ini sakit. Dia tidak berobat ke rumah sakit. Dia hanya mengandalkan doa saja, sehingga ketika dia berdoa dia meyakini bahwa dia akan sembuh, dan pada akhirnya dia tidak sembuh-sembuh sehingga dia meninggal. Nah, ini adalah sebuah kepercayaan yang sangat menyesatkan, sangat membahayakan bagi kalangan Kristen. Ya, bahkan yang paling menyesatkan dari ajaran ini adalah bahwa mereka mengajarkan bahwa dunia ini adalah ilusi. Dunia ini tidak nyata. Ini adalah sebuah ilusi.
seperti mereka kita ini kena genjutsu ya, kalau kamu pernah nonton film anime ya. Nah ini adalah ilusi. Nah ini adalah sebuah bahaya di kalangan komunitas Kristen. Ya, kalau sampai kita terpengaruh oleh ajaran ini sangat membahayakan sekali. Terus yang berikutnya adalah gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini adalah gereja yang sangat populer sekarang ini, bahkan pengikutnya banyak dari kalangan Kristen. Dan mereka mengaku sebagai Kristen. Ya, kalau kita membaca sekilas tulisan mereka yang ada di media-media sosial seperti Facebook, YouTube dan lain sebagainya, ya, sepertinya tulisan mereka tidak ada yang salah. Tapi kalau saya pahami dengan cermat, banyak sekali penyesatan dari tulisan mereka. Baik, ya. Ada beberapa hal kesesatan dari ajaran ini. Yang pertama adalah bahwa mereka mengajarkan bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini. Memang Alkitab mengajarkan bahwa Yesus pernah berkata sendiri bahwa suatu saat dia akan kembali. Tetapi Alkitab dan Yesus juga tidak pernah memberitahu kapan dia akan kembali. Tetapi ajaran ini sudah mengajarkan bahwa Yesus sudah datang. Nah, yang lebih parah lagi bahwa ajaran ini mengajarkan Yesus sudah datang dalam wujud perempuan. Nah, perempuan. Dan perempuan itulah yang mereka sebut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ajaran ini mengajarkan bahwa perkataan-perkataan dari perempuan itu adalah perkataan-perkataan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kamu pernah melihat bentuk ini, gambar ini, simbol ini di media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, maka jangan ikuti, segeralah keluar dari situ. Ini adalah sebuah komunitas ajaran sesat. Ya, ajaran sesat. Nah, jadi ajaran ini tidak mengakui tulisan-tulisan Rasul Paulus. Mereka hanya mengakui tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya keempat Injil itu saja. Selebihnya mereka tidak mengakui bahwa itu adalah firman Allah. Seperti kisah para rasul, Roma, Korintus, Yakobus, Yohanes, dan lain sebagainya. Mereka tidak mengakui. Nah, jadi ini sangat berbahaya dan komunitas ini sangat eksis sampai sekarang. Ya, sangat eksis sampai sekarang. Nah, jadi itu sebabnya kita perlu bertumbuh menjadi dewasa agar kita bisa memilah mana ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran Alkitab dan mana yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Nah, dan yang terakhir, saya tidak tuliskan di sini ya, yang ada di antara kita. Ada di antara kita yaitu sekte saksi-saksi Yehova. Ya. Kita sering melihat sekte ini. Kita menganggap bahwa sekte ini sangat biasa-biasa saja, tetapi asal kita tahu bahwa ini adalah komunitas Kristen yang mengaku sebagai Kristen tetapi menyesatkan. Kenapa saya katakan menyesatkan? Karena sekte ini tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Mereka hanya mengakui bahwa Yesus itu adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Ya, yang dijadikan Tuhan. Dan mereka memiliki kitab mereka sendiri. Alkitab yang mereka pakai bukanlah Alkitab yang kita pakai. Tetapi Alkitab yang mereka pakai adalah Alkitab yang diterjemahkan oleh pemimpinnya atau pendiri dari gereja ini. Gerakan saksi-saksi Yehova ini. Nah, ini. Dan juga mereka tidak mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Mereka mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah. Ya, kekuatan Allah. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa sebuah penyesatan itu ada di antara kita? Nah, kita harus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki pertumbuhan yang benar di hadapan Tuhan. Pertumbuhan itu hanya kita miliki kalau kita bersedia menjalani poin-poin tadi. Ya, tetapi yang paling utama kita harus memiliki komunikasi dengan Allah melalui doa dan persekutuan dengan firman-Nya melalui firman Tuhan, Alkitab yang kita baca. Karena sarana Allah memperkenalkan dirinya bagi kita adalah melalui firman-Nya.
Bagaimana kita mengetahui Allah itu melalui firman-Nya. Bagaimana dia memperkenalkan dirinya itu melalui firman-Nya. Nah, baiklah, kita semakin hari semakin bertumbuh dan didewasakan sehingga kita boleh melihat sebuah pengajaran benar atau tidak. Oke, sebagai informasi satu lagi, nah sekte ini juga tadi, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini juga memiliki Alkitab sendiri yang tidak sama dengan Alkitab yang kita pakai sekarang ini. Ya, Alkitab mereka adalah perkataan-perkataan dari Yesus perempuan yang mereka anggap itu. Dan perkataan-perkataan dari perempuan itu, itulah yang mereka bukukan menjadi firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Shalom.